بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini nak? Bu Guru harap kalian tetap semangat belajar, selalu sehat, begitu pula dengan keluarga kalian. Oh ya anak-anak, mohon maaf, pembelajaran semester 1 ini kita akan lakukan secara jarak jauh atau daring. Bagaimana? Kalian sudah siap belajar hari ini nak? Hari ini kita akan belajar materi matematika tentang pecahan. Yuk kita ikuti slide berikut. Ambillah selembar kertas. Kemudian, potong kertas tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Maka nilai setiap bagian adalah setengah atau 1/2 bagian dari jumlah utuh kertas tersebut. Dari gambar tersebut, bagian yang diarsir adalah 1 dari 2 bagian persegi. Dibaca 1/2 atau setengah. 1 disebut sebagai pembilang, sedangkan 2 disebut sebagai penyebut. Pembilang merupakan bilangan yang dibagi, sedangkan penyebut merupakan bilangan pembagi. Berdasarkan penjelasan gambar yang sudah kalian lihat tadi, maka dapat disimpulkan, apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Pecahan biasa adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. A itu adalah pembilang, sedangkan B adalah penyebut. Bilangan pecahan digunakan untuk menunjukkan 2 bilangan yang berbeda, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Ibu membeli sekotak pizza yang sudah dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Siti mengambil 2 potong pizza. Berapa bagian sisa pizza yang belum dimakan? Jika 1 kotak pizza dipotong menjadi 6 bagian dan 2 bagian sudah dimakan, maka tersisa 4 bagian yang belum dimakan. Total bagian adalah 2 ditambah 4 sama dengan 6. Pecahan untuk menyatakan sisa pizza adalah 4 dari 6 atau 4/6. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar berikut ini ke dalam bentuk pecahan. Pecahan yang terbentuk dari gambar adalah 3/5, yaitu 3 dari kotak yang diarsir dan 5 dari kotak seluruhnya. Sekarang kita beralih ke contoh berikutnya. Sebutkan pembilang dan penyebut dari pecahan di bawah ini. A 3/4, B 1/3. Kita ke soal A terlebih dahulu. 3/4. 3 adalah pembilang, 4 adalah penyebut. Soal berikutnya. B 1/3. 1 adalah pembilang, 3 adalah penyebut. Setelah kita mengetahui apa itu pecahan, sekarang kita akan belajar tentang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Contohnya adalah
selembar kertas yang dipotong menjadi 2 bagian sama besar, maka pecahan yang terbentuk adalah setengah. Jika kertas tersebut dipotong menjadi 4 bagian sama besar, maka yang kita butuhkan adalah 2 bagian dari keseluruhan, agar bisa sama dengan pecahan setengah. Pecahan yang kita dapatkan adalah 2/4. Kemudian jika kertas tersebut dipotong menjadi 8 bagian sama besar, maka yang kita butuhkan adalah 4 bagian dari keseluruhan, agar bisa sama dengan pecahan setengah. Pecahan yang kita dapatkan adalah 4/8. Dari contoh tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 1/2 senilai dengan 2/4, senilai juga dengan 4/8. Terdapat 2 cara untuk menentukan pecahan senilai, yaitu mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya adalah bilangan pecahan 1/4. Jika masing-masing pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan angka 2, maka akan menghasilkan pecahan 2/8. Sedangkan bila bilangan pecahan 1/4 itu kita kalikan masing-masing pembilang dan penyebutnya dengan angka 3, maka akan menghasilkan bilangan pecahan 3/12. Jadi bisa disimpulkan bahwa bilangan pecahan 1/4 senilai dengan 2/8 senilai dengan 3/12. Cara berikutnya untuk menentukan pecahan senilai yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya adalah bilangan pecahan 4/12. Jika masing-masing pembilang dan penyebutnya dibagi dengan angka 4, maka akan menghasilkan pecahan 1/3. Sedangkan bila bilangan pecahan 4/12, masing-masing pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan angka 2, maka akan menghasilkan bilangan pecahan 2/6. Jadi bisa disimpulkan bahwa bilangan pecahan 4/12 adalah pecahan senilai dengan 1/3 dan senilai dengan 2/6. Contoh soal tentang pecahan senilai. Karena penyebut dikali 3, maka pembilang juga dikalikan dengan angka 3. Contoh soal tentang pecahan senilai berikutnya adalah karena pembilang dibagi 2, maka penyebut juga dibagi 2. Materi berikutnya adalah tentang menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Cara menyederhanakan pecahan adalah dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Dalam menyederhanakan pecahan, berarti kita mencari pecahan yang senilai, di mana pembilang dan penyebut pecahan tersebut sudah tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan lain kecuali 1. 1/5 merupakan bentuk pecahan paling sederhana dari 2/10, karena tidak ada bilangan lain yang membagi habis 2 dan 10 selain 1. Bentuk sederhana 2/10 adalah 1/5, sehingga 2/10 senilai dengan 1/5. Nah, bagaimana? Apa kalian sudah paham materi pembelajaran kita kali ini, nak? Bu Guru harap kalian sudah paham betul tentang materi pelajaran kita kali ini. Jika kalian belum bisa atau ada yang kalian kurang pahami, segera tanyakan pada Bapak Ibu kalian atau pada guru kalian. Begitu ya, nak ya? Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kalian tetap menjalankan protokol kesehatan
Dan jangan lupa menjalankan sholat 5 waktu dengan tertib dan berdoa supaya pandemi ini segera berlalu. Kita ketemu lain waktu ya dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.